Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bergeser ke soal politik. Kubu Jokowi yakin ada dalang besar memainkan isu ini dengan tujuan memisahkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sepertinya masih jauh dari kata usai. Bukan hanya persoalan hukumnya, namun kini merembet ke urusan politik. Penuding ijazah palsu, Roy Suryo menyebut, Jokowi lah yang menggeser persoalan ijazah menjadi politis karena menyebut ada dalang di balik tudingan ijazah palsu. Padahal Roy Suryo menegaskan tidak ada siapapun yang membackinginya dalam menggugat keaslian ijazah Jokowi. Jokowi tiba-tiba di tengah-tengah peristiwa ini tiba-tiba mengeluarkan satu insinuasi, ya, pikiran yang kemudian ada orang besar di balik ini. Clear ya, Mbak, saya katakan tidak ada satupun pihak, jangankan orang besar, ya, orang besar mungkin badannya besar, orang badannya kecil kayak saya pun nggak ada di balik kami bertiga. Dan bahkan itu sebentar lagi akan kita wujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Sebelumnya Jokowi meyakini ada dalang di balik tudingan ijazah palsu maupun isu pemakzulan Gibran. Jokowi menyebutnya sebagai orang besar. Tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Kelompok relawan Jokowi menuding Roy Suryo CS hanya pion dari orang besar yang ingin memisahkan Prabowo Gibran. Orang besar yang dimaksud ingin menempatkan anak atau orang-orangnya sebagai pengganti. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah. Nggak sukses. Ya, hingga 2029 mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemakzulan. Kenapa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Hingga kini, belum penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, baik yang dilaporkan Roy Suryo CS maupun yang dilaporkan Jokowi sendiri. Yang menonjol justru saling tuding berbau politis soal ada atau tidak dalang besar isu ijazah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas terkait sosok besar di balik ijazah Jokowi bersama Rehmanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu yang juga pelapor penuding ijazah palsu ke polisi dan ahli digital forensik yang menuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Rismon, Bang Rehmanan. Ini kalau sekarang sudah sampai mana Bang Rismon after gelar perkara khusus kemarin? Lalu juga di Polda Metro Jaya masih ada laporan dari Pak Jokowi. Kalau dari tim Anda sudah dapat kemana ini progres after ini? Sudah ada undangan lagi, sudah ada undangan untuk klarifikasi lagi atau seperti apa? Belum ada sama sekali, Mbak. Tapi begini, kami menghormati proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya, tetapi kami meminta juga agar kepolisian juga ya memproses laporan saya di Polda DIY atas dugaan skripsi palsu. Itu nggak ada progres sampai sekarang? Belum ada. Berikut juga dengan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan bantahan peranan Pak Kasmujo dalam membimbing skripsi dan membimbing akademis. Jadi kalau kepolisian menerapkan prinsip equality before the law, maka semuanya harus jalan sesuai dengan rel hukum yang kita kesepakati begitu. Tapi laporannya waktu di Polda DIY itu diterima kan ya, kalau dari liputan yang saya lihat sebelumnya itu? Iya, diterima Mbak. Jadi terutama laporan, saya sudah diperiksa juga pemeriksaan awal, laporan atas dugaan skripsi palsu. Karena kami itu sangat kecewa dengan penjelasan atau metode forensik yang tidak dikenal dalam forensik digital, ya, forensik analog juga begitu. Dirtipidum menjelaskan bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu produk dari letter press atau hand press hanya karena telah diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan secara prematur. Oleh karena itu, supaya Polda DIY melanjutkan proses hukum yang diperlukan untuk menguji apakah lembar pengesahan skripsi tersebut
itu berasal dari tahun 1985. Nah, artinya apakah kalau di Polda Metro Jaya didorong untuk diselesaikan oleh pihak Anda, Bang Lekumanan, yang di Polda DIY juga laporannya Bang Rismon harusnya diproses dengan hal yang sama? Ya, artinya kalau terhadap 2 laporan polisi ya yang sudah ada ini saya mendukung penuh ya. Secara personal saya mendukung penuh. Dua-duanya? Biar dua-duanya berjalan aja, beriringan. Tapi pastinya perlu saya jelaskan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah Pak Jokowi yaitu S1 maupun yang SMA. Nah, sehingga menurut saya yang apapun yang dilaporkan oleh Bang Rismon kepada Polda DIY itu ya pastinya mereka akan sedikit banyak mengalami kelambatan. Karena kenapa? Karena ijazah aslinya sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, terkait skripsi mungkin yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh Bang Rismon ini ya pastinya kita juga akan minta nanti diuji ya kan dalam arti ketika proses penyelidikan mungkin masuk nanti ke penyidikan ya kita juga akan meminta biar diuji lab saja. Tapi kalau memang pihak kepolisian nantinya ketika memanggil, mohon maaf Pak Jokowi, dalam hal ini untuk dicek lab barangkali skripsinya, ya kita juga akan mendorong Pak Jokowi untuk di dalam proses penyelidikan untuk diserahkan saja. Karena kenapa? Nanti cek lab itu karena sudah pernah dilakukan ketika di Bareskrim, sebelum masuk penyidikan kan secara sukarela Pak Jokowi telah menyerahkan. Sehingga di dalam laporan yang dilayangkan oleh Bang Rismon ini, kami juga akan mendukung penuh, kami juga akan meminta Pak Jokowi kalau bisa memang serahkan agar proses hukum itu bisa terang benderang. Seperti itu. Artinya nggak ada masalah dong Bang Rismon tadi, ijazahnya udah disita juga sebagai ijazah analog. Kalau autentisitinya, keasliannya itu belum. Yang kalaupun ada yang diserahkan ya kita belum melihat berita acara penyerahannya ya. Begitu juga jangan diklaim dulu itu asli ya kan. Kenapa bisa gitu? Loh, karena kami menemukan banyak fakta kan dari apa yang ditampilkan oleh Dirtividum, jumlah SKS cuma 122. Itu kan syarat untuk sarjana muda di UGM. Itu menurut peraturan akademik UGM tahun 1982. Jadi 122 SKS itu mana cukup untuk melanjutkan ke mendapatkan gelar sarjana penuh di semua fakultas Universitas Gadjah Mada, belum lagi nilai MKDU yang D, ya jadi belum lagi ketidaksesuaian tahun KKN, ya Dirtividum mengatakan 1983, Pak Jokowi meralat, belum lagi bantahan Pak Kasmujo, dan belum lagi cerita dari Profesor Sofyan Effendi. Jadi makanya jangan diklaim dulu bahwa itu yang diserahkan itu ijazah asli, tetapi ijazah analog iya. Nah, diuji pun belum itu. Bahkan ketika konvers Dirtividum hanya menampilkan ijazah fotokopi dan kami telah melakukan sejumlah analisa ilmiah dan itu kami kompilasi nanti semoga tanggal 17 Agustus kami susun itu 500 atau 600 halaman untuk membuktikan bahwa kami backgroundnya benar-benar ilmiah, tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar seperti yang dituduhkan oleh Pak Jokowi. Apakah iya betul tidak ada bohir, itu dijawab nanti Bang. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Rismon bahwa dari mulai awal konferensi pers di Bareskrim, lalu ijazah yang disita tetap diragukan keasliannya bahwa itu ijazah asli atau bukan? Ya, jadi karena saya selaku pelapor, ya salah satu pelapor di perkara yang kita laporkan itu terkait dengan mungkin Bang Rismon ini sebagai terlapor, saya sudah kemarin diminta untuk datang memberikan pemeriksaan lanjutan. Jadi dari pemeriksaan lanjutan itu sekitar 29 pertanyaan saya sudah melengkapi. Kemudian diteruskan oleh Pak Silverster Matutina dan rekan saya Ade Darmawan juga diperiksa di hari yang sama. Oke, tahan dulu sampai sana. Nah, bagaimana prosesnya pada saat itu usai azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya? Kami kembali. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama dengan Reshumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu, yang juga pelapor penuding ijazah palsu ke polisi, dan ahli digital forensik yang menuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar. Silakan Bung Reshumanan, dilanjutkan tadi soal pemeriksaan ijazah. Ya, terkait dengan pemeriksaan kami ya, salah satunya saya diperiksa di Polda Metro Jaya kemarin, pemeriksaan lanjutan, kemudian ada Bang Silverster juga, kemudian ada rekan saya Ade Darmawan. Nah, dalam pemeriksaan itu sebenarnya kami dihadirkan untuk sebagai saksi atas laporannya Pak Jokowi. Yang ke Polda Metro Jaya, pencemaran nama baik itu ya? Jadi karena laporan-laporan ini telah disatukan, jadi kami juga yang tadinya pelapor juga hadir sebagai saksi untuk laporan Pak Jokowi terhadap rekan-rekan daripada terlapor, kan begitu. Nah, pada saat pemeriksaan kami sudah melihat ada namanya berita acara penyitaan. Nah, dari yang memang disita itu adalah ijazah asli Pak Jokowi.
Malah yang disita sekarang adalah ijazah daripada S1 dan SMA. Kalau tadi yang Bang Rismon katakan bahwa ijazah yang disita itu belum tentu asli statusnya, Ya, gimana? itu yang artinya kan pemahaman ini kan jadi bias di mana-mana. Tapi polisi tidak mungkin melakukan suatu hal yang artinya melanggar hukum. Ketika dia menyampaikan penyitaan, itu penyitaan terhadap barang aslinya. Jadi bukan penyitaan terhadap barang imitasinya gitu loh. Jadi menurut saya apa yang bisa sah-sah saja ketika Bang Rismon karena kan tidak melihat langsung. Tapi saya rasa karena kita kan warga negara, kita tahu bahwa polisi inilah yang diberikan oleh negara hak konstitusi untuk melaksanakan hukum. Jadi ketika dia melaksanakan penyitaan, menurut saya apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan SOP gitu. Jadi tidak perlu lagi kita bantah gitu. Artinya pendapat Bang Rismon ini akan membuat makin bias masyarakat. Jadi saya meminta supaya Bang Rismon ini juga harusnya menyerahkan kepada hukum, ya kan, kita ikuti saja, kita lihat nanti. Pastinya saya nyatakan penyitaan itu adalah produk asli yang disita. Produk asli yang disita, nggak usah diraguin harusnya, kata Bang Lisman. Tidak dong, ya dengan Kenapa? banyak histori kepolisian juga memanipulasi barang bukti digital. Ya Misalnya? Kan? Kasus Jessica Wongso, kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Verdi Sambo. Oleh karena itu kepolisian perlu pengawasan. Nah pengawasan itu kan bisa kita lakukan kalau transparan. Kalau bukan hanya klaim-klaim, nah jelaskan kepada publik, tunjukkan aslinya di mana, metode forensiknya apa, output variabelnya apa, baru kita percaya. Apa yang dianggap oleh Bang Rismon dan kawan-kawan itu tidak asli yang disita oleh polisi, seperti yang tadi dikatakan Bang Leshumanan, itu ijazahnya asli. Loh, kita sesuai kan dengan ketika SOP. kuliah ya menempuh studi terutama di perkuliahan kita kan ada observasi, pengamatan, terus analisa, baru kesimpulan. Terus kalau hanya diberikan kesimpulan bagaimana kita percaya? Sementara publik aja pun mengobservasi pun belum pernah. Melihat begitu dalam bentuk digital pun belum pernah. Tapi kita dipaksa untuk percaya. Belum lagi kita minta metode forensik apa yang dilakukan oleh kepolisian. Outputnya bagaimana? Apakah sudah uji kertas, uji tinta, jenis tinta dan segala macam? Kan tidak pernah ada. Pondasi kami adalah kalau skripsinya bodong, maka dia akan melahirkan ijazah yang bodong juga. Gitu. Identik yang diuji oleh Bariskrim sudah kami bantah. Kami bantah mentah-mentah pada saat sidang gelar perkara khusus dan tidak ada bantahan dari pihak Pak Jokowi maupun pihak dari Bariskrim. Padahal kami tunggu di situ. Karena apa? Ilmuwan itu bisa salah loh. Kami siap salah dan dihukum begitu. Nah, tapi Bang Rismon, apakah memang kalau dari pihaknya Bang Rismon, ya untuk dijelaskan juga, apapun yang disampaikan polisi, apapun yang disampaikan pihaknya Pak Jokowi pasti dibantahkan, tidak akan ada jawaban memuaskan untuk Bang Rismon dan kawan-kawan. Memangnya apa yang disampaikan selama ini? Kan langsung jump into conclusion. Kan hanya dibilang asli, metodenya apa, penjelasan proses akademiknya saja dari UGM itu nggak pernah dijelaskan secara utuh. Terdaftar sebagai sarjana muda sejak tahun akademik 1980-1981. Tahun akademik berikutnya juga sarjana muda. Tiba-tiba ada transkrip nilai 122 SKS. Itu pun tidak final karena kami punya ya yang tahun 1985 transkrip nilai akhir itu tidak ancur-ancuran seperti itu. Nilainya malah tulis tangan. Nah, bukti-bukti yang disampaikan tadi bukan karena ada bohir di belakang Bang Rismon dan kawan-kawan, tapi jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan tidak berwenang menangani perkara gugatan perdata soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim berpendapat perkara sengketa informasi publik lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang diajukan Komarudin. Agenda sidang putusan sela yang digelar secara e-court atau elektronik. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Cahyono memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi karena masuk sengketa informasi publik. Dalam putusan sela tersebut nomor 106 itu bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan sela menerima terhadap eksepsi kompetisi absolut. Ya, jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 pada 2020 ini.
Itu tadi perkara perdatanya. Kalau pidananya masih bersama dengan Bang Rismon juga Bang Lesmanan. Saya ke Bang Rismon, bagaimana menjawabnya secara gamblang bahwa tudingan tokoh besar di baliknya atau bohir lah di balik Bang Rismon dan kawan-kawan itu nggak ada? Kalau saya ya pribadi, ya kalau ada bohir, tangkap aja saya Pak Kapolri. Itu aja apa saya. Itu standing position saya. Kalau memang ada, tangkap aja langsung saya. Karena apa? Karena itu jahat tindakan itu. Dibayar untuk menganalisa, berarti kan itu hasil analisa saya, berarti hasil dari pesanan berarti. Bukan kajian saya. Gitu. Oleh karena itu ya saya tantang Pak Kapolri, kalau memang ya memang ada yang bayar saya, tangkap. Gitu. Yang kedua, untuk menegaskan posisi saya ya saya akan kompilasi metode-metode yang saya pakai, dan itu silakan bantah pihak dari Pak Jokowi maupun pihak Pak UGM. Itu aja. Clear. Tidak ada tokoh besar di balik tudingannya Bang Rismon, Bang Roy dan kawan-kawan sejak awal kasus ini berlangsung sampai sekarang. Ya, saya kan menganalisa tentang ijazah dan skripsi ini sejak Maret 2025. Kalau pihak-pihak lain yang memang kebetulan kami ada di sebuah tempat itu kan punya agenda masing-masing, hak politik mereka. Tetapi bukan berarti saya bisa disetir, bukan berarti saya bisa disuruh-suruh, diorkestrasi, Rismon ke sini, Rismon ke sana, itu nggak ada itu. Makanya saya tantang, ya kalau memang ada tangkap aja langsung. Karena itu berarti saya orang jahat itu. Kenapa ditanyakan ini? Karena narasi tokoh besar, orang besar di balik ini kan dari Pradi Bersatu awalnya Bang Lesmanan, kawan-kawannya Bang Lesmanan. Jadi sebenarnya bahasa ini kan dimulai dari Pak Jokowi, ya kan, bahwa Pak Jokowi menyampaikan ada tokoh besar. Nah, tokoh besar itu ya kemudian dilanjutkan oleh Pak Silverstar dengan menyampaikan ada Partai Biru. Ya, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya ada baju biru. Jadi sebenarnya baju biru itu kalau bisa saya tekankan di sini adalah kembali kepada Pak Roy Suryo, karena dugaan kami dalang daripada penyampaian ijazah-ijazah palsu ini berasal dari Pak Roy Suryo. Bukan tokoh politik tertentu. Jadi Pak Roy ini kan dulu memang berafiliasi di salah satu partai, tetapi kan sudah tidak. Tapi kami tidak ke sana ya sebenarnya arahnya. Kami sudah cuman mau menyampaikan bahwa tokoh itu adalah Pak Roy Suryo. Itu yang saya perlu sampaikan. Gitu. Karena dalam beberapa kesempatan saya perhatikan Pak Roy Suryo menggunakan baju biru. Jelas itu. Bang Silvestar juga pernah bilang mantan petinggi Indonesia. Siapa maksudnya petinggi itu? Nah, kalau petinggi itu ya artinya mungkin Pak Roy kan juga salah satu mantan petinggi kan sebenarnya kan. Bisa aja karena Pak Menteri, kan, gitu. mantan Iya, menteri. betul. Jadi kami tetap ngarahnya kepada Pak Roy Suryo, tidak ada orang lain. Bang Rismon lihatnya apa iya sejak awal tudingannya ke Bang Roy Suryo yang dimaksud oleh Pradi Bersatu dan kawan-kawan? Kalau saya memandang ya janganlah Pak Jokowi ini bias sekali seperti itu, jangan terjadi adu domba. Ya, bagi saya ini adu domba. Saya sudah seringkali bertemu dengan Pak Roy Suryo, kita mengkaji hal yang sama. Terus memang dalam kasus ini memang kita sama. Sudut pandang keilmiahannya, makanya kita bertemu. Kasus Jessica Wongso kami berhadapan diametral. Itulah keilmiahan bahwa kadangkala kita bertemu dalam satu hasil analisa yang sama. Saya sudah bilang sama Pak Roy Suryo, kalau nanti ada kasus lain ya kita siap untuk saling hadap-hadapan begitu. Oleh karena itu ya ini dituntaskan aja dengan, tadi kaitannya dengan PN Sleman dan PN Surakarta itu sampai NO tidak berwenang, itu harusnya kesempatan emas untuk Pak Jokowi sebenarnya. Untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik yang Anda pakai untuk pencalonan presiden 2014-2019. Dan itu kan hak publik, harusnya kan pengacara-pengacara itu tahu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Ya, ijazah yang pernah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu kan sudah menjadi milik publik, sebenarnya milik rakyat itu ijazahnya Pak Jokowi itu. Tetapi inilah sangat panjang ya, jalan berliku. Oleh karena itu kami tegaskan bahwa kami tetap ilmiah. Saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifah tetap ilmiah. Tanggal 17 kami buktikan pada Indonesia bahwa kami benar-benar pada jalur ilmiah gitu, Bang Lesmanan. Gimana Bang Lesmanan? Ya, kalau artinya kan gini, apa yang disampaikan mungkin Bang Rismon dengan kawan-kawan itu kan secara ilmiah yang mungkin memang secara keilmuan daripada Bang Rismon kan gitu. Tetapi dalam proses yang kami laporkan ini kan dua hal yang berbeda. Yang kami laporkan adalah tuduhan palsu, ya. Yang kami laporkan ini adalah suatu tuduhan palsu terhadap suatu produk. Kan begitu kan? Tidak terima bahwa produk itu disebut palsu. Iya, kami tidak terima bahwa salah satu produk itu yang pernah digunakan Pak Jokowi sebagai instrumen itu dinyatakan palsu. Karena kenapa? Pihak Bareskrim telah menyatakan bahwa produk itu asli.
Kemudian pihak universitas yang mengeluarkan produk itu telah diperiksa dan menyatakan itu asli. Kemudian ada teman-teman kuliahnya Pak Jokowi telah diperiksa dan menyatakan memang benar berkuliah dengan bersama gitu. Artinya dengan metode, dengan perbandingan itu kami menyimpulkan memang ini adalah tuduhan palsu. Sehingga terhadap laporan kami maka dinaikkanlah dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Jadi yang bisa saya komentari di sini adalah bahwa laporan kami telah naik penyidikan, metode yang akan digunakan terhadap pemeriksaan laporan itu mungkin kami juga akan menggunakan ahli. Ya kan? Mungkin ahli yang akan disediakan oleh pihak polisi gitu. Jadi sehingga ya boleh-boleh saja nanti Bang Rismon dan kawan-kawan memberikan keterangan itu pada proses penyidikan. Ketika dipanggil kooperatif datang sampaikan seluruh metode-metode itu disampaikan. Nah, nanti metode yang disampaikan dalam BAP itu akan diuji kembali oleh ahli yang disediakan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti last but not least untuk dua-duanya Bang Rismon dulu. Satu, untuk adu bukti saat untuk kasus yang sudah naik penyidikan, termasuk menunggu juga laporannya Bang Rismon bagaimana nanti nasibnya. Yang kedua, adu bukti juga bahwa tidak ada orang di balik Bang Rismon dan kawan-kawan. Itu apa yang mau disampaikan? Ya ini makanya kami menuliskan secara komprehensif ini, silahkan dibantah nanti ya mau. Sebenarnya bantahan itu yang paling efektif adalah pada saat gelar perkara khusus dan kami inginkan harusnya terbuka untuk publik. Tetapi apa yang kami dapatkan zonk. Ahli dari yang didatangkan oleh Pak Jokowi juga tidak membantah apapun tentang argumentasi kami. Oleh karena itu kami kompilasi dan ini kalau memang Polda memanggil kami lagi ya kami jelaskan. Kalau bisa BAP itu 500 halaman nanti kami buat. Silahkan ketik begitu loh. Oleh karena itu ya kami tetap berpendirian yang sama dari dulu. Saya sejak meneliti Maret 2025 ini saya pergi ke lapangan. Tapi diprotes, kok sudah kesimpulan, ya inilah untuk memperkuat fakta lapangan dengan analisis secara komputer gitu loh. Bahwa digital forensik itu dalam kasus besar pernah kok dipakai untuk menyelesaikan atau mengotentikasi, menunjukkan bahwa dokumen analog palsu. Dua bisa saya katakan yaitu Killian Document dan Hitler's Diaries. Itu dokumen analog palsu ya disimpulkan digunakan digital forensik untuk mengotentikasi untuk membuktikan bahwa itu palsu. Jadi mana salahnya? Apa yang kami lakukan sudah dilakukan oleh negara maju gitu loh. Argumentasi pihak Pak Jokowi mengatakan dokumen analog hanya bisa diforensik secara analog. Tolong googling yang saya katakan dua kasus besar tersebut. Oke, kalau dari Bang Rismon untuk lawan BAP 500 halaman tadi gimana? Ya, itu artinya gini, saya nggak mau masuk terlalu dalam kepada proses penyidikan karena proses penyidikan ini kan milik polisi. Artinya saya tidak mau mempengaruhi penyidikan polisi. Nah, cuman setahu saya secara SOP dari pihak kepolisian, apa yang akan Bang Rismon nantinya sandingkan dalam BAP itu, mereka akan sandingkan juga dengan ahli yang mereka siapkan. Sehingga jadi gini, sesuai pasal 184 KUHP, hukum acara, bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan petunjuk dan alat bukti surat, yang nantinya mungkin keterangan, mohon maaf, terdakwa. Terus kalau berbeda dari keahlian dari pihak polisi, itu yang benar begitu? Itu yang akan dipakai pastinya. Gitu loh. Artinya masa karena hanya dia ahli dari kepolisian langsung mengatakan kami salah? Oleh kepolisian itu pastinya kan dia akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Sehingga jangan kita menilai keahliannya. Ya kan? Tapi dia menilai keahlian kami? Karena ada laporan. Ada laporan yang sedang berjalan, kemudian laporan ini telah naik penyidikan. Sehingga memerlukan pendapat daripada ahli. Baik. Itu sesuai hukum acara. Jadi jangan kita bantah hukum acara ini. Oke, melodramanya masih berlanjut. Tampaknya di proses pembuktian masing-masing silahkan siapkan. Termasuk apa saja yang baru. Kalau bukti-bukti tadi kan sudah disampaikan. Masih banyak. Masih banyak yang saya simpan. Apa saja episode baru yang akan dikeluarkan Bang Rismon dan juga Bang Leshmanan dan kawan-kawan. Kita akan nantikan. Terima kasih Bang Leshmanan. Terima kasih juga Bang Rismon Sianipar. Berikutnya saudara yang juga jadi sorotan, Polda Metro Jaya menyatakan tidak ditemukan pidana dalam kasus diplomat Arya Daru. Namun kasus ini masih menyisakan tanda tanya. Kita ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.